Sehat kan? Puji Tuhan. Sudah 2021 loh. Udah setahun ya kita ya nggak ketemu. Tapi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas kita. Amin. Amin. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita mau berdoa, kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Sepanjang tahun 2020 Tuhan, kami boleh melihat Tuhan untuk bekerja Tuhan atas kami Tuhan. Engkau menyertai kami, memimpin kami. Karena itu Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, di tahun baru ini Tuhan, kami mau terus setia mengiring Tuhan. Kami mau terus setia Tuhan beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau buka ibadah kami pagi hari ini dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita mau angkat pujian, kami bersyukur padamu Tuhan. Adik-adik, kalau di tahun 2020 Tuhan sudah menyertai setiap langkah kita, Tuhan sudah pimpin setiap langkah kita. Kita percaya di tahun 2021 setiap langkah kita pun Tuhan akan pimpin. Kita mau melangkah bersama Tuhan di tahun 2021. Yuk, kita katakan kepada Tuhan langkah selangkah. Langkah selangkah, hanya langkah selangkah di jalan Tuhan memimpin. Langkah selangkah, hati-hati melangkah, lakukan dengan doa. Ini jalan kemenangan. Langkah selangkah, langkah selangkah, hanya langkah selangkah di
bersama kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau buka hati kami, biar Tuhan isi dengan firman-Mu, agar semakin hari kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami silakan Tuhan bekerja, kami menyerahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Shalom semuanya, ketemu lagi sama Cica. Sebelumnya aku mau ucapin selamat tahun baru dulu untuk kalian semua. Mungkin aku kemarin belum ngucapin kalian satu-satu, jadi aku ucapin di sini selamat tahun baru ya. Nah, cerita minggu ini itu masih sambungan dari cerita minggu kemarin. Minggu kemarin itu kan ceritanya Tuhan Yesus mencari murid-murid pertamanya. Kali ini Tuhan Yesus tetap mencari murid-muridnya lagi sampai jumlah akhirnya ada 12 murid. Jadi ceritanya ada sebuah kota namanya kota Kapernaum. Di pinggir kota itu ada satu kantor. Kantornya ini biasa digunain untuk tempat bea cukai, atau kalau sayuran atau buah-buahan atau orang yang mau lewat situ harus bayar pajak dulu di kantor itu. Bayar pajak di kantor itu, di uangnya diserahin ke seseorang yang namanya Matius. Matius ini emang tugasnya sebagai pemungut pajak, jadi setiap yang lewat situ harus membayar pajak ke dia. Pada suatu hari, Tuhan Yesus, Andreas, Yakobus, Petrus, dan Yohanes pergi ke kota Kapernaum. Tapi dia harus melewatin kantor pajak itu juga, karena emang itu harus lewat situ dulu. Lalu Tuhan Yesus tahu kalau Bapak Petrus ini bukan seorang yang baik, karena pajak yang diberikan kepada kota Kapernaum itu biasanya dilebih-lebihin sama Bapak Matius. Jadi misalkan bayar pajaknya harusnya 5.000, tapi Bapak Matius bilang bayar pajaknya harus 7.000. Nah, 7 kurang 5 kan ada sisanya 2. Nah, 2.000 ini masuk ke kantongnya si Bapak Matius sendiri. Jadi Bapak Matius ini bukan seseorang yang jujur, dan Tuhan Yesus juga tahu itu. Lalu karena Tuhan Yesus sudah tahu itu, tapi Tuhan Yesus nggak punya pikiran kalau ini Bapak Matius pasti nggak disukain sama orang-orang. Ya udahlah, biarinin aja dia kayak gitu, emang udah kebiasaan dia dari dulu. Tuhan Yesus tidak punya pemikiran seperti itu, tapi Tuhan Yesus berpikir bahwa Bapak Matius ini adalah orang yang baik dan bisa menolong orang. Maka dari itu si Tuhan Yesus ini datengin si Bapak Matius, lalu bilang, "Matius, ikutlah aku." Matius ngeliatin Tuhan Yesus, mandangin Tuhan Yesus. Dalam hatinya dia senang banget Tuhan Yesus mau ngajak dia. Lalu akhirnya Tuhan Yesus diajak sama Matius untuk datang ke rumahnya Bapak Matius. Pada malam itu juga Bapak Matius meninggalkan pekerjaannya di kantornya, dan dia menyediakan acara ucapan syukur karena Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang tadi ikut pergi mau berteman dengan dia dan mau menjadikan Matius menjadi murid Yesus juga. Matius tidak hanya mengundang Tuhan Yesus dan murid-muridnya, tapi Matius juga mengundang semua teman-temannya datang ke rumah dia. Di sana Tuhan Yesus menceritakan kasih Allah kepada manusia, sehingga Tuhan Yesus juga menceritakan firman Tuhan. Tapi di luar rumahnya Bapak Matius banyak banget orang-orang yang gak suka. Salah satunya adalah pemuka agama yang mengenal Bapak Matius. Lalu pemuka agama ini bertanya sama murid-muridnya Tuhan Yesus, yang Andreas, Petrus, Yohanes, Yakobus itu. Nanya, kenapa sih kok guru kamu mau berteman sama orang yang tidak jujur, yang kerjaannya cuma bohongin orang, ngambil uang orang? Kan itu bukan suatu tindakan yang baik. Tetapi Tuhan Yesus mau menemaninya. Kenapa sih orang-orang aja gak ada yang mau temenan sama Matius? Kenapa kalian mau temenan sama Bapak Matius? Tapi di dalam Tuhan Yesus dengar perkataannya mereka. Lalu Tuhan Yesus datang keluar dan berkata, "Aku datang ke dunia ini untuk orang-orang berdosa, karena aku akan mengajak mereka dan membawa mereka kembali kepada Bapa di sorga. Belajarlah mengasihi mereka, karena itu berkenan bagi Bapa di surga."
guru-guru agama dengar ngomong Tuhan Yesus kayak gitu, akhirnya mereka langsung pergi. Tetapi Tuhan Yesus masuk lagi ke dalam dan lanjutin makan dan minumnya. Teman-temannya Bapak Matius senang banget karena bisa mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dan murid-muridnya. Terutama bagi Bapak Matius, karena Bapak Matius dipanggil untuk selalu bersama dengan Tuhan Yesus dan menjadi muridnya. Nah, cerita minggu ini ngajarin kita buat kalau orang berdosa itu bukan harusnya kita jauhin, tapi harus kita rangkul, kita kasih tahu kalau itu perbuatan yang salah dan mereka bisa berubah karena perbuatan dan kebaikan kita. Nah, ayat hafalan minggu ini ada di Markus 1 ayat 17. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Untuk mama-mama atau papa yang mendampingin anak-anaknya boleh dibantu ya. Nanti untuk ayat hafalannya boleh di videoin dan dikirim ke grup WhatsApp yang udah ada sama kayak minggu-minggu kemarin, karena ayat hafalan ini jadi suatu absensi biar dihitung keaktifannya. Sekarang kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami bisa mendengarkan firman-Mu hari ini. Walaupun kami masih belum bisa beribadah secara offline di gereja, tapi terima kasih kesempatan-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, berkati pekerjaan orang tua kami, kesehatan orang tua kami, kesehatan kami semua, dan juga kesehatan keluarga besar kami juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dadah.